Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadila Azhara Plara, kelas B15 dengan NIM 23811305555, mahasiswi program studi PJJ-PAI UIN Syiber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Ahmad Otong Bustomi, LCMAG, dan semoga beliau senantiasa dalam limpahan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Judul yang saya angkat dalam video kali ini adalah Adabul Muta'alim, etika atau adab seseorang pelajar terhadap dirinya sendiri, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di bab ini beliau menguraikan beberapa etika yang seyogianya dilakukan seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Fi adabil muta'alim fi nafsihi wa fihi asyarah ahwal minal adab. Ada 10 etika yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, membersihkan hati dari penyakit hati. Salah satu kutipan teks Arab yang menjadi dasar adalah yang bagi lit talibi ayyukhlisoniyatahu fi talibil ilmi wa ayyunaddifa qalbahu minal hikdi wal hasad, yang artinya seorang pelajar hendaknya mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu dan membersihkan hatinya dari kedengkian dan iri. Maknanya, salah satu tanda pelajar yang sukses adalah pribadi yang bersih hatinya. Hendaknya ia membersihkan hatinya dari segala penyakit dan kotoran hati yang dapat mencegah masuknya ilmu seperti dendam, iri, dengki, keyakinan yang menyimpang, dan berbagai hal tercela lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya ia dapat menerima, menghafal, dan menjaga ilmu yang telah diajarkan kepadanya, dan supaya ia dapat lebih mendalami permasalahan-permasalahan yang berkembang dari ilmu yang telah ia dapatkan. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai niat baik. Seorang pelajar dalam proses belajar hendaknya mempunyai niat yang baik sebagai motivasi yang selalu dihadirkan dalam benaknya. Beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari, memberikan beberapa kriteria niat yang hendaknya ditancapkan dalam hati seorang pelajar, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu dalam kehidupan, menghidupkan dan melestarikan syariat, menerangi dan menghiasi hati, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenai niat yang dilarang adalah tujuan-tujuan duniawi seperti ambisi kekuasaan, jabatan, harta benda, menyombongkan diri, gila hormat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu segera belajar dan tidak menunda-nunda. Seorang pelajar tidak boleh menunda masa belajarnya, akan tetapi ia harus memanfaatkan segala waktunya untuk menuntut ilmu, agar waktunya tidak terlewat sia-sia tanpa faedah. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menyatakan seorang pelajar harus melepaskan dirinya dari segala kesibukan yang dapat menghambat proses belajar. Yang keempat yaitu qanaah atau menerima apa yang telah menjadi bagiannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan para pelajar agar memilih kesederhanaan dan menghindari segala kemewahan dan keglamoran hidup selama menempuh jalan ilmu. Dengan bersabar atas kehidupan yang sederhana, pelajar dapat memperoleh luasnya ilmu, bisa menyatukan sendi-sendi, cita-cita hati yang terurai, serta memancarkan sumber-sumber pengetahuan. Selanjutnya yang kelima yaitu membagi dan memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Seorang pelajar ketika punya harapan besar menjadi orang yang sukses, maka ia harus bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar, karena waktunya yang terus berlalu merupakan suatu yang tidak akan pernah ternilai harganya. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberi manajemen yang baik terkait waktu belajar. Menurut beliau, waktu yang paling baik untuk menghafal pelajaran adalah waktu sahur. Membahas materi pelajaran adalah pagi hari. Menulis pelajaran adalah siang hari, dan mutola'ah atau mengkaji ulang pelajaran adalah malam hari. Yang keenam yaitu mengurangi makan dan minum. Hendaknya seorang pelajar menyedikitkan makan dan minum, karena kekenyangan dapat mencegah dari ibadah dan membuat badan terasa berat. Di antara manfaat minimnya makanan adalah terjaganya kesehatan jasmani, menolak berbagai macam penyakit. Karena sesungguhnya penyebab munculnya penyakit-penyakit adalah kebanyakan makan dan minum. Sedikit makan dan minum juga memberikan manfaat terhadap batin atau hati seorang pelajar, yaitu menyehatkan hati dari sifat serakah dan keangkuhan. Yang ketujuh, yaitu menjaga diri dari haram dan subhat serta berhati-hati dalam segala hal. Hendaknya pelajar berpegang teguh dengan sifat wiroi dan berhati-hati dalam seluruh urusannya. Hendaknya berhati-hati dalam mengambil perkara halal dalam makanan, minuman, pakaian, tempat, dan seluruh kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dilakukan agar hati pelajar tercerahkan dan mudah menerima ilmu. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah mengambil dispensasi syariat atau rukhsah hanya saat ada kebutuhan. Sesungguhnya Allah suka ditunaikan segala rukhsahnya sebagaimana aturan-aturan bakunya. Yang kedelapan yaitu menghindari makanan penyebab kebodohan dan lemahnya daya tangkap. Makanan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan seorang pelajar.
apa yang ia makan akan berpengaruh terhadap kesuksesannya. Oleh karena itu, beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyampaikan seorang pelajar harus mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan kebodohan dan lemahnya daya tangkap dan tanggap panca indera. Yang kesembilan yaitu mengurangi tidur. Banyak tidur merupakan salah satu hal yang menyebabkan kemalasan seorang pelajar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan kepada para pelajar agar menyedikitkan tidur selama tidak membahayakan tubuh dan pikirannya. Hendaknya durasi tidur pelajar itu tidak melebihi 8 jam dalam sehari semalam. Jika mampu, lebih baik lagi durasi tidur itu di bawah 8 jam. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saat lelah dan penat melanda, pelajar diperbolehkan mengistirahatkan pikirannya dengan berbagai macam hiburan, tentu saja yang tidak melanggar syariat, seperti berrekreasi. Hal tersebut dilakukan agar pikiran pelajar menjadi segar kembali sehingga mudah menangkap pelajaran. Yang terakhir, ke-10 yaitu meninggalkan pergaulan negatif. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa hal penting yang seyogianya dilakukan seorang pelajar adalah menjauhi pergaulan negatif, apalagi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hal ini tidak lain karena sifat atau karakter seseorang itu memiliki karakter seperti pencuri, yakni mampu mempengaruhi orang di sekitarnya dengan cepat. Pergaulan negatif mempunyai sumbangsih besar terhadap tersia-sianya umur tanpa memberikan manfaat apapun. Beliau juga menegaskan bahwa pergaulan menyebabkan hilangnya nilai keagamaan bila sang pelajar salah memilih rekan. Bila membutuhkan kawan, hendaknya pelajar memilih rekan yang soleh, baik agamanya, bertakwa, bersih, banyak kebaikannya, minim keburukannya. Penjelasan tadi bisa kita lihat menggunakan aplikasi Google Lens. Caranya, kita tinggal upload saja teks yang ingin diterjemahkan, maka otomatis terjemahan akan muncul secara keseluruhan. Namun tetap saja harus dicek kembali untuk menghindari salah penerjemahan. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan Google Translate. Saya di sini coba masukkan satu kalimat. Maka akan langsung muncul terjemahannya. Kemudian kita juga bisa cek di Kamus Al-Ma'ani. Kita bisa langsung memasukkan kata yang ingin diterjemahkan. Boleh ditulis atau juga dikopas langsung dari kitabnya, kemudian tampil arti dari kata tersebut. Kesimpulannya, kitab Adabul Alim wal Muta'allim memberikan pedoman spiritual dan praktis bagi para penuntut ilmu agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga luhur dalam akhlak. Terdapat 10 etika utama yang harus dimiliki oleh pelajar, yang intinya mengarah pada penyucian diri, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam belajar. Dengan menerapkan etika-etika tersebut, pelajar tidak hanya meraih pengetahuan, tetapi juga kemuliaan diri dan keberkahan ilmu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menanamkan bahwa ilmu bukan sekedar hafalan, tapi perjalanan menuju kesucian hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.